Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'du. Para pendengar sekalian yang saya muliakan, saya ingin membicarakan dan membahas sedikit tentang peran Arab Saudi dalam perang Iran. Yang menjadi tanda tanya sekarang ini adalah, pantaskah Arab Saudi menjadi tempatnya markas tentara Amerika Serikat untuk menyerang Iran? Inilah pertanyaannya. Pantaskah Arab Saudi menjadi markas militer daripada Amerika Serikat yang akan digunakan untuk menyerang Iran? Itulah sebetulnya pertanyaan yang perlu kita bahas di sini. Kenapa Arab Saudi mengizinkan negaranya dijadikan sebagai salah satu pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah, terutama untuk Amerika Serikat dalam rangka menguasai Timur Tengah, atau dengan kata lain untuk menyerang Iran? Pantaskah itu? Jadi kita harus tinjau, sebetulnya Arab Saudi ini adalah suatu negara di mana penduduknya mayoritas Islam Sunni. Sedangkan di Iran sendiri penduduknya adalah mayoritas Islam yang berbeda dengan Islam Sunni. Jadi dalam hal ini barangkali apakah akibat perbedaan daripada aliran agamanya, ya, Islam Sunni dan bukan Islam Sunni. Jadi saya rasa ini harusnya tidak ada masalah. Yang penting kan sama-sama Muslim. Tuhannya sama, yaitu Allah. Nabinya saya sama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab sucinya sama, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi karena perbedaan aliran keagamaan ini, saya rasa tidaklah bisa dijadikan sebagai alasan bahwa Arab Saudi menjadikan negaranya sebagai salah satu pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Yang kita ketahui adalah di Arab Saudi ada Ka'bah sebagai kiblat daripada umat Islam seluruh dunia.
dari dahulu, dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, dan sampai nanti di hari akhirat, sampai nanti di hari kiamat. Ya, ada Ka'bah di sana dan ada Masjidil Haram di sana, di mana di Arab Saudi dilaksanakan ibadah haji bagi setiap muslim yang mampu untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan rukun Islam yang kelima itu adalah melaksanakan ibadah haji dan sekaligus dengan umrah yang bertempat di sekitar kota Makkah, yaitu di Masjidil Haram sendiri dilakukan tawaf dan sa'i. Kemudian nanti ada wukuf di Padang Arafah, tidak jauh dari Makkah. Kemudian di Musdalifah, di Mina untuk melaksanakan melempar jumrah. Kemudian ada lagi Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad SAW di Madinah, di mana pada umumnya setiap jemaah haji akan ziarah ke Madinah untuk melaksanakan sholat arba'in dan menziarahi makam Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi seluruh umat muslim, aliran apapun dia, kecuali yang aliran sesat, ya. Kemudian daripada itu, bahwa tentu saja kita ketahui dalam Al-Quran disebutkan bahwa setiap muslim itu tidak boleh saling memusuhi dan tidak boleh saling menyerang dan tidak boleh membantu musuh untuk menyerang umat muslim yang lain. Jadi dalam hal ini pemerintah Arab Saudi telah mengizinkan militer Amerika Serikat bermarkas di Arab Saudi untuk menyerang Iran. Apakah ini pantas? Apakah ini wajar? Apakah ini dibolehkan menurut Al-Quran? Sedangkan dalam agama Islam kita sudah diajarkan bahwa setiap muslim itu tidak boleh saling memusuhi. Kalau ada muslim mengaku muslim di depan orang muslim, tetapi nanti ketika dia nanti berada di sekeliling atau di sekitar orang non muslim, dia akan bilang, saya bukan muslim. Inilah yang disebut dengan munafik. Jadi munafik itu adalah seorang yang mengaku muslim di muka orang muslim, tapi nanti di muka orang kafir dia akan bilang dia itu bukan muslim. Itulah munafik. Al-munafikun. Tapi munafik itu bukan itu saja. Munafik itu adalah seorang yang mengaku muslim, tapi dia membantu orang non-muslim untuk memerangi orang muslim. Dia mengaku muslim, tapi dia membantu orang non-muslim untuk menyerang orang muslim. Itu juga disebut munafik. Al-munafikun, ya. Jadi dia mengaku Islam, tapi dia membantu non-muslim untuk menyerang muslim, maka dia termasuk orang munafikun. Jadi dalam hal ini
pantaskah kita sebut bahwa Arab Saudi itu adalah untuk menjaga keamanannya. Dia mengizinkan orang tentara non-muslim berada di negaranya. Ini adalah suatu pertanyaan besar bagi kita semua. Apalagi kita mengingat bahwa Mekah dan Arab Saudi secara keseluruhan dari sejarahnya memang adalah umat muslim terbanyak dan bisa dikatakan termasuk negara muslim karena undang-undangnya pun di sana banyak, ya, sebagian besar menerapkan ajaran Islam, syariat Islam ataupun syariat yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Jadi saya rasa kita harus bertanya kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Pantaskah Arab Saudi mengizinkan tentara Amerika Serikat bermarkas di tanah Arab Saudi untuk menyerang saudara-saudara kita yang juga muslim di Iran, walaupun alirannya berbeda. Aliran Syiah, ya. Mereka itu aliran Syiah namanya. Adalah perbedaannya dengan Sunni. Tapi agamanya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, kitab sucinya sama. Dan pelaksanaan daripada Islam itu sendiri adalah secara umum sama. Jadi ini adalah menjadi tanda tanya besar bagi kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, Arab Saudi ini adalah negara yang tanahnya tandus, padang pasir. Tidak banyak tumbuh-tumbuhan di sana. Tapi di dasar buminya, ya, di dasar buminya itu terkandung bahan baku yang digunakan untuk bahan bakar yang kita sebut dengan minyak tanah dan gas. Jadi Arab Saudi adalah salah satu negara yang menghasilkan minyak bumi dan gas di seluruh dunia yang sangat diperlukan oleh umat manusia di zaman modern ini. Minyak bumi dan gas itu adalah kekayaan alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kerajaan Arab Saudi sebagai nikmat yang sangat besar, sehingga Arab Saudi termasuk negara kaya karena menghasilkan minyak yang cukup besar, yang cukup banyak, dieksplorasi, dijual, dipasarkan ke seluruh dunia dan menghasilkan uang yang cukup banyak. Seharusnya lah pemerintah Arab Saudi dan rakyatnya bersyukur bahwa Allah telah menciptakan di dasar daripada tanah Arab Saudi itu ada kekayaan yang melimpah ruah berupa minyak yang sangat berguna, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dunia. Dan dari sana dihasilkanlah kekayaan, dihasilkanlah uang yang banyak yang bisa digunakan untuk kehidupan daripada rakyat Arab Saudi sendiri. Jadi ini adalah suatu nikmat yang harus disyukuri. Jadi sebagai nikmat yang harus disyukuri, maka
prinsip-prinsip keislaman itu haruslah dipegang. Jangan membiarkan umat Islam yang lain ditindas dengan membiarkan tentara kafir itu di tanah Arab Saudi sendiri. Saya rasa ini adalah suatu kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar. Dan saya sudah katakan tadi adalah paham seperti ini adalah paham daripada orang munafikun. Orang munafikun adalah orang yang mengaku muslim tapi membantu orang non-muslim untuk menyerang saudaranya yang juga adalah muslim seperti dirinya. Kemudian yang kedua adalah sebagai tanda syukur. Harusnya pemerintah Arab Saudi tidak berbuat demikian. Perkuatlah persatuan umat Islam. Walaupun kita bersahabat dengan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, tapi kita juga harus lebih bersahabat dengan orang-orang muslim, walaupun aliran yang berbeda. Jadi, di mana tanda syukur daripada orang-orang yang telah diberikan nikmat berupa kekayaan dari minyak bumi? Di mana tanda syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka membiarkan tanah leluhurnya dijadikan sebagai pangkalan militer untuk menyerang negara Islam Iran yang juga adalah negara muslim? Itulah sebetulnya yang menjadi tanda tanya bagi kita. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau misalnya pemerintah Arab Saudi merasa tidak nyaman, tidak aman, takut diserang oleh musuh-musuhnya dari mana saja pun, maka menurut syariat Islam bahwa mereka itu bukanlah minta tolong kepada orang kafir, kepada tentara kafir, tentara non-muslim, tapi minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita muslim ini kalau ingin aman, ingin mendapat pertolongan supaya aman, maka mintalah pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala supaya aman, supaya dijaga Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi aman dan tenteram. Bukan dengan menggunakan tentara asing, tentara non-muslim untuk menjaga kita. Inilah suatu kesalahan besar. Ini adalah suatu kesalahan besar yang tidak bisa dimaafkan. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang sangat fatal di sini, bahwa demi keamanan, demi kenyamanan kita membolehkan tentara yang tidak seagama dengan kita menjaga kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Harusnya lah kita minta tolong pun tentu adalah kepada tentara dari negara lain yang seagama dengan kita. Saya rasa itu yang benar. Di masa kita lebih percaya kepada orang non-muslim daripada kepada saudara-saudara kita yang muslim sendiri. Jadi ini adalah suatu bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa tumpahan minyak dari alam bumi Arab Saudi sendiri. Tanda syukur itu tidak ada nampaknya. Malah
menggunakan cara-cara yang tidak berdasarkan syariat Islam. Selain itu, bahwa Arab Saudi dengan dijadikan sebagai tempat melaksanakan rukun Islam yang kelima, berjuta-juta umat Islam seluruh dunia, ya, bukan Indonesia saja. Umat Islam seluruh dunia berjuta-juta setiap tahunnya berangkat ke Arab Saudi untuk melaksanakan umrah setiap bulannya. Setiap bulannya banyak umat Islam seluruh dunia yang melaksanakan umrah di Arab Saudi. Dan sekali setahun, yaitu di bulan Zulhijjah, maka lebih banyak lagi orang-orang Muslim dari seluruh dunia untuk melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Jadi, dengan demikian, rukun Islam yang kelima itu, ibadah haji, telah memberikan suatu rezeki kepada pemerintah Arab Saudi berupa kedatangan daripada umat Islam dari seluruh dunia ke Arab Saudi untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu rukun Islam yang kelima. Maka mengalirlah uang dari negara-negara yang lain ke kantong pemerintah Arab Saudi berupa visa yang harus dibayar sekian banyak setiap bulannya, sekali setahun pada pelaksanaan ibadah haji berjuta-juta. Kemudian samping itu, untuk biaya hidup selama di Arab Saudi, maka umat Islam dari negara lain membawa uang sendiri yang dibelanjakan di Arab Saudi. Ini adalah merupakan suatu income, merupakan suatu pemasukan, merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan, yang telah menetapkan di Arab Saudi dijadikan sebagai tempat melaksanakan umrah dan haji. Dan ini sangat menguntungkan kepada pemerintah Arab Saudi dan rakyat Arab Saudi sendiri. Jadi saya rasa tidak ada alasan bagi Arab Saudi untuk tetap mencintai setiap Muslim di seluruh dunia, tidak memusuhinya, dan malah memberi kesempatan kepada tentara non-Muslim untuk menyerang negara Muslim tersebut dengan memanfaatkan markas militernya di tanah Arab Saudi sendiri. Ini adalah suatu hal yang sangat aneh, suatu hal yang sangat ganjil, tidak masuk akal. Inilah kejadian yang kita lihat sekarang ini. Tapi kita lebih banyak membiarkannya, tidak memperdulikannya, tidak mempermasalahkannya. Padahal ini adalah suatu masalah besar. Di mana lagi letak syukurnya pemerintah Arab Saudi dan rakyat Arab Saudi yang telah memberikan banyak nikmat kepada mereka. Nikmat pelaksanaan umrah dan haji dilaksanakan di Arab Saudi. Kemudian di Arab Saudi dijumpai minyak yang melimpah ruah sampai saat ini. Dan itu dimanfaatkan bukan saja untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan daripada tentara non-Muslim. Jadi saya rasa ini yang ingin saya sampaikan di sini, mempertanyakan kita, apakah kita senang, apakah kita tega bahwa Arab Saudi memberikan izin tanah Arab Saudi dijadikan sebagai markas daripada tentara Amerika Serikat untuk menyerang
Iran dari sana untuk menghancurkan rakyat Iran dari Arab Saudi. Apakah ini disadari? Apakah ini disadari oleh kita semua? Apakah kita sadar hal ini? Ya, apakah kita sadar akan hal ini? Apakah ini sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah? Ya, saya persilakan kepada pendengar sekalian untuk menilainya. Apakah apa yang saya katakan ini sesuatu yang memang harus menjadi perhatian kita bersama. Demikian saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.